Hello beautiful, welcome back to Beautiful Living where you and I belong. Dan hari ini kita lagi ada di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan teman-teman. Lebih tepatnya di Umala House, di salah satu rumah dengan arsitek dan developer tuh sama teman-teman. Penasaran gak sih kayak gimana desain rumahnya yang katanya tuh adalah urban forest banget. Yuk kita lihat ke dalam. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih teman-teman di bagian fasadnya. Lihat di teman-teman, fasadnya cantik banget ya. Kalau kita lihat nih teman-teman di bagian atas ini, dia tuh perpaduan warnanya antara abu-abu, putih dan juga warna hitam teman-teman. Dan juga nih kalau kalian lihat ya bagian depannya, bagian kiri kanannya itu kan biasa dalam rumah itu kan 90 derajat, tapi dia tuh pakai konsepnya tuh curvilinear teman-teman. Jadi dia tuh sedikit melengkung, jadi membuat konsepnya tuh lebih unik untuk urban living atau urban forest ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah mungkin kita bakal masuk ke dalam nih teman-teman, seperti apa sih kira-kira desain interior dan desain dari arsiteknya. Yuk! Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di dalam Umala House. Nah untuk Umala House lagi kita review itu ada di tipe Hills View atau di Lake View teman-teman. Nah untuk bagian luas tanahnya sendiri itu di 88 square meter dan juga luas bangunnya itu di 293 square meter teman-teman. Nah untuk isinya sendiri dia tuh ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan juga 2 carport. Nah sekarang kita lagi ada di common areanya atau bisa dibilang di lantai 2-nya teman-teman. Seperti ini desainnya. Bener-bener kesan tuh lega dan sejuk ya teman-teman ya. Nah ini yang bikin aku salfok adalah di bagian wall design-nya. Kenapa? Karena dia itu desainnya bata expose dengan berwarna grey, disusun secara vertikal tanpa anak teman-teman. Jadi mungkin kesannya seperti brutalis ya. Tapi dia tuh nggak brutalis teman-teman, karena desain Umala Homes ini tuh dia lebih ke urban forest. Nah yang bikin aku suka juga nih dari desainnya adalah walaupun dia seperti bata expose, dia tuh dikombinasi sama interiornya tuh kesan lebih elegan, seperti warna coklat dari kabinetnya, warna abu-abu dari sofanya, dan perpaduan warna hitam dari interior lainnya tuh memberikan kesan elegan dan juga lebih mewah teman-teman, seperti itu. Plus juga nih dari lightingnya ya, lightingnya tuh memberikan kesan warm juga. Nah ini juga nih teman-teman, di sebelah kiri aku juga nih teman-teman ya, ada bukan teman-teman bisa bilang kaca yang cukup luas, terus ada jendelanya. Nah ini tuh bisa memberikan juga nih teman-teman sirkulasi yang sangatlah luas. Nah di sini tuh juga bisa dibuka nih teman-teman jendelanya, dan di sana tuh sebenarnya juga ada balkon, nanti kita lihat ya. Jadi kalau dibuka tuh ada namanya cross ventilation-nya seperti itu. Kak kan banyak banget nih bagian kaca-kacanya, berarti nggak ada privacy dong. Tenang banget teman-teman, di sini ada desainnya juga. Aku juga enggak sih teman-teman ya. Di bagian depan situ tuh itu ditambahin dedaunan teman-teman, jadi kesannya tetap estetik dari luar tapi sedikit menutupi juga, jadi privasinya juga terjaga seperti itu. Nah kita mungkin bakal jalan ya teman-teman di bagian living ke kitchen dan juga dining room teman-teman. Nah ini ada split levelnya juga nih teman-teman, jadi kita naik sedikit ya. Nah sekarang kita bakal ke bagian kitchen teman-teman. Ini aku lagi di L table-nya ya. Ini dia kitchennya, kitchen kering ya teman-teman. L table-nya itu dia berwarna abu-abu juga nih, untuk palet warnanya abu-abu, hitam, dan juga warna coklat. Dia motifnya juga marble, ada kompor tanam, ada juga di bagian sini pakai wastafel aluminium, dan juga ada kitchen set-nya. Kitchen set-nya juga ada permainan warm light-nya ya, seperti itu. Mungkin sekarang kita bisa ke bagian dining room-nya teman-teman. Nah ini dining room-nya juga kesannya baru berasa nih teman-teman, ada forest-nya karena permainan interior sendiri tuh dia pakai bahan kayu teman-teman, seperti itu. Dan juga nih bagian kursinya itu dia pakai yang berotan kayak gitu. Lightingnya juga pakai warna warm, dan juga untuk palet warnanya juga dia ngambil warna tone-nya tuh tetap netral ya teman-teman, jadi konsisten seperti itu. Nah di belakang situ juga nih teman-teman, ini selalu ada, kalau aku lihat ya teman-teman dari desainnya tuh selalu ada pocket garden-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian sana ada daun-daunan, di bagian sini juga ada daun-daunan, dan di sini mungkin ada bagian tanah-tanah ya teman-teman, mungkin di sini juga bisa dikasih hiasan atau mungkin tumbuh-tumbuhan juga. Jadi berasa banget teman-teman urban forest, ya keren sih. Untuk bagian desain interior dan juga arsiteknya teman-teman. Nah ini juga untuk bagian flooringnya juga nih teman-teman, dia pakai keramik ya teman-teman, motifnya
terrazzo kayak gitu. Tetap juga dimainkan warnanya grey-nya grey light. Ini bagian balkonnya yang tadi aku sempat sounding, kalau dibuka nanti ada yang namanya cross ventilation-nya teman-teman. Dan ini juga untuk bagian kusennya sendiri warna hitam ya dengan berbahan aluminium. Seperti itu. Nah, kita udah lihat ya teman-teman di bagian lantai 2-nya. Sekarang kita lihat ke lantai 3-nya yuk. Seperti apa sih lantai 3-nya? Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3. Nah, untuk lantai 3 sendiri itu layoutnya terdiri dari 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Tapi sebelum itu aku mau bahas nih teman-teman, ternyata di atas tangga ini tuh ada skylight teman-teman. Jadi dapat pencahayaan alami ya. Jadi berasa banget nih estetiknya, pencahayaan alaminya saat di sore hari dan juga siang hari teman-teman. Bagian wall desainnya juga dia pakai itu ya, cat kampret, jadi ada teksturnya gitu. Jadi berasa banget nih lebih estetiknya seperti itu. Nah, untuk depan aku sini dia tuh ada master bedroom teman-teman. Nah, master bedroomnya sendiri tuh dia untuk bagian jendelanya itu udah besar banget bukannya. Jadi untuk pencahayaan alami, udara alami itu udah bisa masuk, dan satu kamar mandi juga di dalam bagian master bedroomnya. Untuk bagian floornya sendiri dia tuh pakai SPC teman-teman. Dia itu sama juga ya untuk di bagian kamar anak ya, kamar anak 1 dan juga kamar anak 2. Nah, untuk kamar anak 1 sama 2 ini desainnya mirip-mirip ya teman-teman ya. Dan di belakangnya juga sudah ada kaca yang sangat luas gitu. Jadi untuk pencahayaan alami juga udah aman banget di bagian kamar anak 1 dan 2. Nah, baru di belakang aku sini udah ada kamar mandi teman-teman. Ini untuk sharing ya. Untuk sharing bagian anak-anak kayak gitu. Nah, kita udah bahas nih teman-teman di bagian lantai 3 dan 2. Sekarang kita mungkin bisa lihat nih di bagian ground floor-nya. Nah, di ground floor ini tuh adalah the reason kenapa bisa dibilang unit yang lagi kita review ini tuh adalah lake view atau hills view teman-teman. Yuk langsung kita lihat ke bagian ground floor. Nah teman-teman, inilah yang membuat Umala House itu unik teman-teman. Karena dari carport turun setengah lantai ke bawah itu kita bakal masuk ke area decking, di mana untuk rumahnya sendiri itu strukturnya mengikuti kontur teman-teman. Jadi saat kita ngadep ke sini nanti bakal ada lake view atau hills view-nya. Jadi enak banget ya teman-teman pagi-pagi sambil menikmati udara segar, ngeliatin lake dan juga hills teman-teman kayak gitu. Nah sekarang kita udah bahas sih teman-teman dari area deckingnya, area fasadnya, lantai 2 dan lantai 3. Dan sekarang kita bakal mulai nih bahas dari area komersial, fasilitas dan juga legalitas teman-teman. Nih kita bahas bareng. Oke teman-teman, sekarang kita bakal mulai untuk bahas dari segi fasilitas, area komersial, dan juga untuk legalitas teman-teman. Untuk fasilitas sendiri itu udah oke banget teman-teman dari internal dan eksternal. Di antara lain adalah udah punya sistem 1 gerbang, keamanan 24 jam, plus juga dipantau CCTV di seluruh area komplek. Dan untuk rekreasi sendiri udah terdapat private lake dan juga ada jogging track. Sementara plus juga nih untuk di fasilitas eksternal udah dekat dengan area kesehatan seperti RSUD Jakarta 5 menit dan juga RSUP Fatmawati. Dan untuk pendidikan dekat banget nih sama Universitas Indonesia plus Universitas Prasetya Mulia. Dan untuk area komersial sendiri itu juga udah cukup strategis banget teman-teman. Di antara lain adalah pusat pembelanjaan itu dekat dengan Ion, Mall Tanjung Barak, Cilandak Town Square atau Citos, dan juga One Bell Park Mall sekitar 10-15 menit. Untuk kebutuhan seharian itu udah dekat banget sama Super Indo Express di daerah Muhammad Kahfi 5 menit dan juga Pasar Pondok Labu. Dan untuk area bisnis itu cepat banget teman-teman ke CBD Tibe Simak Tupang. Dan untuk legalitas sendiri tenang aja teman-teman karena sudah bersertifikasi SHM dan ada surat izin pembangunan IMB. Nah untuk promonya tuh seperti apa sih? Nah salah satunya adalah kita tuh ada free canopy, ada cashback untuk 10 juta, syarat dan ketentuan berlaku, dan harga perdana proyek terbaru di Umala Andara, harga unit mulai dipasarkan sekisaran 3,3 miliar hingga 4,3 miliar tergantung tipe unit. Nah, sampai situ aja nih teman-teman untuk review kita pada hari ini dari unitnya dan desain interiornya juga. Bagi teman-teman yang pengen kolaborasi, bisanya nih teman-teman langsung klik di bagian bio atau bagian deskripsi teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you. Bye-bye. Be your home where you and I belong. Bye-bye.